Pengertian analisis variansi. Analisis varians atau analysis of variance, selanjutnya disingkat ANOVA, adalah suatu metode statistik inferensial yang digunakan melakukan uji perbedaan rata-rata dari K populasi, di mana K lebih besar dari 2. Jika hanya ada 2 populasi, maka pengujian yang digunakan cukup memakai uji T. Tetapi, jika yang diuji lebih dari 2 populasi, maka pemakaian uji T dibutuhkan beberapa kali. Sebagai contoh, jika kita menguji perbedaan antara 3 kelompok, kita mungkin mencoba melakukan pengujian T, tes antara setiap pasangan kelompok dengan menguji 3 hubungan, yaitu yang pertama, kelompok 1 PS kelompok 2, yang kedua, kelompok 1 PS kelompok 3, dan yang ketiga, kelompok 2 PS kelompok 3. B. Rumusan hipotesis. Penetapan HO dan H1 dalam analisis varians dirumuskan sebagai berikut. HO, semua perlakuan atau kolom baris interaksi memiliki rata-rata yang sama. Jika ditulis secara matematis, mu1 sama dengan mu2 sama dengan titik-titik sama dengan mu ke H1, yaitu ada perlakuan atau kolom baris interaksi yang memiliki rata-rata yang bernilai tidak sama atau berbeda, atau paling tidak ada satu kelompok yang memiliki rata-rata berbeda dari yang lain. Secara matematis, sama dengan 1 mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan titik-titik tidak sama dengan mu-k. C. Prinsip ANOVA. Peran analisa varians pada prinsipnya ada 2, yaitu 1. Mengambil dan menghitung komponen variasi. Yang kedua, pengujian apakah signifikan atau tidak. D. Analisis varian satu arah. Membandingkan satu rata-rata populasi dengan satu rata-rata populasi yang lain telah dibahas pada pembahasan terdahulu. Seringkali kita menghadapi banyak rata-rata, atau lebih dari 2 rata-rata. Apabila kita mengambil langkah pengujian perbedaan rata-rata tersebut satu persatu dengan tes, akan memakan waktu dan tenaga yang banyak. Di samping itu, kita akan menghadapi risiko salah yang besar. Untuk itu, telah ditemukan cara analisis yang mengandung kesalahan lebih kecil dan dapat menghemat waktu serta tenaga, yaitu ANOVA atau Analysis of Variances. Pada saat kita menghadapi beberapa kelompok sampel, perlu kita sadari dari awal kondisi sampel tersebut sebelum kita melakukan analisis lebih lanjut. Tuntunan ini disebabkan karena pola sampel akan berpengaruh terhadap pengujian hipotesis yang akhirnya berpengaruh terhadap kesimpulan yang diambil. Contoh soal. Untuk pengujian perbedaan rata-rata dari 5 kelompok sampel, jika diambil alfa sebesar 0,05, maka dengan penggunaan t-test, besarnya risiko kesalahan tipe 1 untuk sekali pengujian adalah 0,05. Dan untuk 10 kali pengujian, berarti kesalahan tipe 1 yang harus ditanggung adalah 1 dikurang 1 kurang 0,05 dikali 10 sama dengan 0,40. Mengapa N berjumlah 10 untuk 5 kelompok sampel? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita telusuri satu persatu pengujian yang dilakukan dengan t-test. mu1 sama dengan mu2, mu1 sama dengan mu3, mu1 sama dengan mu4, mu1 sama dengan mu5, mu2 sama dengan mu3, mu2 sama dengan mu4, mu2 sama dengan mu5, mu3 sama dengan mu4, mu3 sama dengan mu5, mu4 sama dengan mu5. Satu asumsi dasar dalam ANOVA. A. Kenormalan. Setiap harga dalam sampel berasal dari distribusi normal, sehingga distributor skor sampel dalam kelompok pun hendaknya normal. Kenormalan dapat diatasi dengan memperbanyak sampel dalam kelompok,
karena semakin banyak N, maka distribusi akan mendekati normal. B. Kesamaan variansi. Masing-masing kelompok hendaknya berasal dari populasi yang mempunyai variansi yang sama. Untuk sampel yang sama pada setiap kelompok, kesamaan variansi dapat diabaikan. C. Pengamatan bebas. Sampel hendaknya diambil secara acak atau random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Asumsi ini merupakan asumsi yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan kata lain, tidak ada cara untuk mengatasi tidak terpenuhinya asumsi ini. Dengan demikian, maka setiap peneliti harus merencanakan secara cermat dalam pengambilan sampel. Satu perbandingan ANOVA satu arah dan dua arah. Analisis di sini merupakan penyempurna variansi satu arah. Sebenarnya analisis variansi satu arah dapat dipakai untuk menghadapi kasus variabel bebas lebih dari satu. Hanya saja terpaksa analisisnya dilakukan satu persatu, sehingga akan menghadapi banyak kasus, N semakin banyak. Dengan melakukan analisis of variansi dua arah akan dihindari pula terjadinya noise atau suatu kemungkinan yang menyatakan terdapat suatu efek karena bercampurnya suatu analisis data. Yang kedua, beberapa asumsi yang dipakai dalam variansi dua arah. Yang pertama, setiap skor dalam sel harus berdistribusi normal. Asumsi ini dapat sedikit diabaikan jika sampel tiap sel cukup banyak. Yang kedua, variansi skor pada setiap sel hendaknya homogen atau sama. Yang ketiga, skor yang ada bebas dari pengaruh variabel yang tidak diteliti. 2. Analisis sesudah ANOVA. Sesudah perhitungan F-test dan kita dapat membandingkannya dengan F-table, analisis kita sebenarnya belumlah selesai. Hal ini disebabkan karena kesimpulan yang didasarkan pada perhitungan F-test dalam ANOVA hanyalah merupakan kesimpulan yang masih luas atau kasar. Seandainya F signifikan atau menolak hipotesis 0, ini berarti ada perbedaan efek treatment terhadap output dari masing-masing kelompok. Namun, karena F-test sama sekali tidak menunjukkan efek treatment terhadap kelompok mana yang berbeda. Langkah analisis pasca ANOVA. 1. Hitung 2K HSD dengan rumus 9.12. HSD sama dengan Q akar kuadrat MSW dibagi N. Keterangan, N sama dengan banyak sampel per kelompok. Q sama dengan distance range statistik yang dapat dilihat dalam tabel yang sudah disusun dengan memakai dasar A. K sama dengan banyak kelompok. DK sama dengan N kurang K. Cari perbedaan rata-rata antara kelompok dan untuk mempermudah dalam menginterpretasikan perlu disusun dalam satu tabel khusus. Interpretasikan nilai HSD yaitu dengan jalan membandingkan perbedaan rata-rata antar kelompok dengan hasil perhitungan. Berdasarkan tabel di atas, kita dapat berbicara banyak tentang hasil penelitian tersebut. Asumsi dalam ANOVA pengukuran ulang. 1. Sampel diambil secara acak, random. 2. Distribusi populasi untuk setiap kelompok adalah normal. 3. Variansi distribusi populasi untuk masing-masing kelompok homogen. D. Analisis variansi dua arah. Pendidikan itu merupakan masalah kompleks, maka Deksin yang dikembangkan untuk penelitian di bidang kependidikan biasanya kompleks. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika suatu pengukuran terhadap variabel terikat terkait dengan banyak variabel bebas. Bahkan semakin banyak variabel bebas akan semakin teliti dan semakin baik penelitian tersebut.